Sekarang ya, aku tanya dulu gimana kabarnya kalian? Lean, Aisyah, sama Nindi gimana kabarnya? Baik, Kak. Baik, Aisyah. Kalau Lean gimana Lean? Mana Lean? Kalau kalau Nindi gimana Nindi? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, oke. Oke, guys, sebelum kita mulai aku punya tebak-tebakan dulu buat kalian. Dengarkan baik-baik ya. Bayangkan, bayangkan ya tebakannya. Bayangkan di depan kalian ada ayam jago sebesar gedung. Kira-kira menurut kalian telurnya sebesar apa? Ada yang tahu? Perhatikan baik-baik, dengarkan. Bayangkan di depan kalian ada ayam jago sebesar gedung. Lah, menurut kalian kira-kira kalau bertelur telurnya sebesar apa? Ada yang tahu? Segede gedung. Seperti gedung Aisyah. Oke, yang lain gimana? Aisyah bilang seperti gedung. Kan ayam jantan, Kak. Iya, betul. Oke, good job buat Nindi. Berarti fokus. Karena ayam jantan berarti nggak bertelur ya. Kan ayam jago, ayam jantan. Berarti nggak bertelur. Oke, good job buat semuanya. Eh, Kemudian kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Pertemuan terakhir kita belajar apa? Gimana? Ingat nggak? Pertemuan kemarin kan kita belajar tentang relasi dan fungsi lah. Ada yang masih ingat nggak? Bedanya relasi sama fungsi itu apa? Kalau relasi itu jawabannya banyak, kalau fungsi itu cuma satu. Oke, good job buat Aisyah. Jawabannya betul. Jadi relasi itu satu input itu bisa banyak output. Tapi kalau fungsi satu input ya outputnya hanya satu aja. Seperti itu ya. Jadi relasi itu adalah hubungan hubungan antara input input dengan output. Output. Sedangkan kalau fungsi adalah relasi yang menghubungkan satu input satu input ah, dengan tepat ah, dengan tepat satu output. Sebagai contoh, misal di sini aku punya ini ya, punya diagram seperti ini. Ini A, B, C. Ini satu, dua, tiga. Kalau ini fungsi atau relasi, ada yang tahu? Relasi. Relasi apa relasi? Karena yang B jawabannya dua. Iya, betul. Karena yang B ini satu input mempunyai dua output. Ya, berarti ini namanya relasi. Tapi kalau cuma satu-satu aja itu namanya fungsi. Lah, ingat kembali grup dari input, sekumpulan input ini namanya apa? Ada yang tahu? Depannya D, ada yang tahu? Apa, Kak? Sekumpulan input ini namanya apa? Sekumpulan input depannya D. Lupa, Kak. Namanya domain. Ya, sekumpulan input itu namanya domain. Kalau sekumpulan output namanya apa?
Ada dua istilah. Yang pertama, boleh pakai kodomin, kodomin, atau boleh pakai yang namanya range. Itu sama aja. Kak, kalau Lah, domain itu sekumpulan apa, Kak? input. Domain itu sekumpulan input. Group of input. Oke. Kalau kodomin, sekumpulan output. Kalau kodomin, sekumpulan output. Nah, nah, simbol dari fungsi itu bisa kita pakai simbol fx ya. Berarti misal ada simbol fx, gini artinya fungsi. Misal aku punya suatu fungsi, katakanlah x ditambah satu. Berarti misal aku tanya f2, berarti ketika fungsi ini inputnya 2 nilainya berapa? F2 inputnya diganti 2 berarti Plus 2 tambah satu. betul 2 tambah satu, 2 tambah satu berapa? 3. 3 betul. Lagi misal aku punya F5 berarti berapa jawabannya? 5 tambah satu. Betul 5 ditambah satu sama dengan 5. 6. Lah ini namanya fungsi. Nah, karena di kelas 8 kalian belajar yang namanya fungsi linier, berarti nanti kalau kita gambar X, ini kan X-nya ya. X-nya itu adalah inputnya dan fx-nya X, fx ini ya. Nah, X itu inputnya, fx itu outputnya. Berarti bisa juga kita tulis X, Y. Y itu sama aja dengan fx ya guys. Berarti nanti kalau kita gambar di koordinat kartesius, titik-titiknya ini akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, itu namanya fungsi linier. Jadi gambar grafiknya itu nanti berupa garis lurus. Sebagai contoh di sini, sebagai contoh di sini aku punya suatu fungsi itu bunyi itu sama dengan negatif x negatif negatif x dikurangin 7. Nah, kalau ini gimana jawabnya? Berarti kita perlu mencari dulu titik-titiknya ini. Kita mulai dari dulu yang pertama ketika inputnya negatif 7 ya. Berarti misal ada fx sama dengan negatif x dikurangin 7 dan inputnya negatif 7 berarti jawabannya berapa? Negatif 7 dikurang 7. Iya, tapi benar, tapi kurang tepat. Jadi jawabannya itu ini kan negatif dulu ya, negatif. X-nya di sini berapa inputnya? Inputnya negatif 7, berarti pakai dalam kurung negatif 7, terus dikurangin 7. Berarti di sini punya negatif, ketemu negatif kan jadi positif ya. Berarti positif 7 dikurangin 7. 7 dikurangin 7 berapa guys? 0. Nol, betul. Berarti ini nol. Berarti ketika inputnya negatif 7, outputnya nol. Lagi, F negatif 5 jadinya berapa F negatif 5? Eh, Negatif tanda kurung negatif 5 dikurang 7. Betul, jadinya negatif ketemu negatif jadi positif. Plus Positif positif 5 dikurangin 7. Berapa? 5 dikurangin 7 berapa? minus 2. Iya, betul, minus 2. Sini minus 2 lagi. Kalau min 3 gimana? Inputnya min 3. Min tanda kurung min 3 dikurang 7. Iya, betul. Jadinya 3 dikurangin 7. 3 dikurangin 7. 7 berapa? 4. Min 4, betul. Min 4 ya? Oke, good. Bentar.
Oke, jawabannya min 4. Kita balik lagi ke atas. Berarti di sini min 4. Terus ketika inputnya negatif 2, jadinya gimana? Jadinya min min 2 dikurangin 7. Min ketemu min yang jadi positif ya. Berarti 2 dikurangin 7. 2 dikurangin 7 berapa? 5. -5. Positif atau negatif? Negatif. Betul, negatif 5 ya. Terus terakhir ketika inputnya berapa ini? Ketika inputnya 0. Berarti F0 ya. Berarti F0 sama dengan negatif 0 dikurangi 7. Negatif 0 itu berapa guys? Ada yang tahu nggak? Negatif kali 0. Ini tuh artinya negatif dikali 0. Ada yang tahu? Jadi kalau apapun dikali 0 ya hasilnya 0. Berarti ini 0 dikurangin 7. 0 dikurangin 7 berapa? Ada yang tahu? Min 0 7. dikurangin 7. Negatif. 6. Negatif 7 dong guys. Kan nggak punya apa-apa terus dipakai buat belanja 7. Berarti hutang 7. Jadi itu ya. Di sini jadi berapa ini? Negatif 7, ini negatif 5 ya. Ah. Setelah itu, setelah ketemu titik-titik ini, baru kita gambar di koordinat kartesius ini. Kita mulai dari X-nya dulu. X-nya kan negatif 7, negatif 7 kan di sini, negatif 7,0. Berarti negatif 7,0. 0 kan di sini. Berarti di sini ya titiknya. Nah, ini titik yang pertama. Titik yang dua, negatif 5, negatif 2. Berarti negatif 5, negatif 2. Berarti di sini. Nah, ini harusnya ada negatifnya ya. Cuman nggak kelihatan. Nah, terus lagi negatif 3, negatif 4. Berarti negatif 3, negatif 4 di sini. Ini ya. Nah, terus negatif 2, negatif 5. Negatif 2, negatif 5. Sebelah sini. Ya terakhir 0,7. Dari 0 dulu, X dulu. 0, negatif 7. Berarti itu. Nah, baru setelah itu kita bisa hubungkan. Maka kita ketemu garisnya. Nah, ini garisnya. Jadi garisnya ini berbentuk sebuah garis lurus. Kalau sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan, guys? Ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke. Karena nggak ada yang ditanyakan, eh ini kita bahas satu kali lagi. Nanti kalian baru coba latihan ya. Berarti ini diketahui suatu fungsi 5 ditambah X. Berarti fx sama dengan 5 ditambah X. Berarti ketika inputnya negatif 3, berarti outputnya berapa? Berapa? Berarti 5 ditambah negatif 3. 3. 5 ditambah negatif 3 berapa? Plus ketemu negatif kan jadinya negatif ya. Berarti 5 dikurangin 3 berapa? 2. 2 tuh. Lagi kalau F min 1 berarti berapa? 5 ditambah min 1 berapa? 1. 4. 4. 4. Betul lagi. F3 berapa? 5 tambah 5, min 3. 2. 3 aja loh ya. 3 aja. Berarti 5 tambah 3 berapa? 8. 8. Terus kalau F5, 5 tambah 5, 10. betul. Good job. Lagi. Kalau F7 jadinya 5 tambah 7. betul. Berapa? 12. 12. Kita tulis di sini ya. 2, 4, 8, 10, 12. Nah itu X, Fx ya. Berarti kita masukkan dulu negatif 3,2. Negatif 3,2 berarti di sini ya. Titik yang pertama. Terus lagi negatif 1,4. Negatif 1,4 berarti di sini.
Lagi 3,8. 3,8. Ah, sini. Lagi 5,10 berarti 5,10. Terakhir 7,12. 7,12. Nah, di sini. Baru setelah itu kita gambar. Kita hubungkan garis-garis ini. Nah, ini anggap garis lurus ya, guys. Nah, berarti nanti gambar grafik dari fungsi ini, fungsi linear ini berbentuk sebuah garis lurus. Jadi misal nanti gambarnya kalian tuh berbentuknya lengkung kayak gini, itu berarti kemungkinan ada yang salah dengan perhitungan kalian. Jadi gambarnya wajib harus garis lurus. Kalau lengkung berarti ada yang salah di hitungan. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang tanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Karena nggak ada yang tanyakan, eh itu ya kalian latihan ya di sini ya. Aku aku buka filenya nanti kalian bisa oret-oret di sini ya. Bentar, aku bukakan filenya. Oh, bentar. Nah, itu. Oke aja gambar ini ya. Gambarnya di sini aja. Bisa kan oret-oret di sini? Bisa ya guys, oret di sini. Nah, ini dicoba ya Bisa, di Kak. sini. Oke, good. Berarti nomor satu kita coba dulu Aisyah. Itu yang nomor 8, Kak. Ini Aisyah bentar. Ini Lean. Ini Nindi. Ya, Aisyah yang artinya 2x berarti dikali 2 dulu ya. Berarti miss inputnya negatif 4. Berarti kamu substitusikan dulu ini. 2 dikali negatif 4. 2 dikali negatif 4 berarti negatif 8 ya. Oh, itu yang itu dikali, Kak. Yang dua, oh berarti Di, kan minus di dua. kertas ya, nanti di sini tinggal mengisi aja. Oke? Oh, jadi minus dua, terus ditambah dua. Terus X-nya itu kan minus 4. Jadinya 2 dikali minus 4 gitu, Kak. Iya betul. Lihatnya dari belakang dulu yang bacanya biar mudah. 2 dikali minus 4. Berarti kan minus 8. Minus 8 terus depannya ada minus 2. Berarti negatif 2 dikurangin 8. Jadinya negatif 10. Dari Oke, Kak. perkalian dulu. Ini juga sama. Berarti 6 dikali inputnya negatif 8. Berapa jawabannya? Ini juga sama. 3 dikali negatif 5. Hasilnya dikurangin 6. Seperti itu ya. Silakan dicoba.
Misal ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan ya. Aku udah, Kak. Oke, kalau sudah boleh langsung dijawab di sini ya. Aisyah bisa nggak jawab di sini? Bisa, Kak. Oke, silakan ya. Ini Nindi juga udah benar jawabannya. Udah, Kak. Oke, jawabannya Nindi udah benar. Good job. Ini udah benar garisnya. Tapi kurang panjang dikit ya. Ini dipanjangin dikit. Jadi nanti membentuk sebuah garis. Tinggal panjangin dikit lagi. Sampai nyentuh yang atas ini. Dikira-kira aja. Kalau Aisyah, kamu bisa nggak? eh, Kamu bisa nggak Aisyah? Gambarnya di sininya. Bisa, Kak. Oke. Oh iya, ini yang lain udah benar kecuali yang nol ini. Yang ketika inputnya nol. Berarti kalau ketika inputnya nol, itu kan gini ya Aisyah. Berarti f nol sama dengan negatif 2 tambah 2 kali nol. 2 dikali nol, itu kan nol ya. Berarti nol Iya. ditambah negatif 2. Berarti jawabannya berapa? Negatif 2 tambah nol berapa? Ya, negatif 2. Berarti Negatif ini 2. seharusnya negatif 2 ya ini. Saya sih negatif 2. Oke, good. Yang lain udah bener kok. Good job buat Aisyah. Tinggal digambar aja. Gambarnya gitu nggak sih, Kak? Eh,
Kamu mulainya dari 3,4 nih ya. Ini 3,4. Berarti yang digambar itu yang di sini aja. 3,4 peluang berarti di sini. Nah, yang di sininya nggak usah digambar. Nggak usah dikasih Oh, titik. jadi Tiga satu koma aja, empat Kak. Apa? Oh, jadi yang angka belakangnya aja kan yang 3,4. Jadi empatnya aja yang di itunya, di apa? Diwarnain gitu, Kak. Enggak, itu kan koordinat poin kan. Kalau ini kan ada dua. Bentar, ini aku review dulu ya lagi. Nah, lah di koordinat kartesius itu kan ada dua sumbu kan. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini itu tuh inputnya. Berarti di sini inputnya negatif 4, 0, 3, 4, dan 6. Lah kalau outputnya itu Y. Atau juga sama dengan Fx sama. Fx itu sama dengan Y. Fx itu sama dengan Y. Berarti di sini kita tulis dulu. Kalau 3 berarti 3,4. Berarti di sini posisinya. Empatnya nggak usah ditulis. Ini kan 3,4 ini kan. Letaknya Ya. di sini. 4,6 udah betul. 6,10 udah betul. Terus, Oh, nah ya. ini udah betul. Oke, udah betul ini. Baru setelah itu ditarik dengan sebuah istilah good, good job buat Aisyah. Betul, jawabannya Aisyah. Nah, kalau punya Lean, Lean kan lagi nggak di rumah ya guys. Jadi kita bahas aja dulu. Kita bahas dulu. Di sini aja deh bahasnya. Berarti kalau fx-nya sama dengan 6x, berarti f min 8 berapa guys? Jadinya berarti 6 dikali min 8 berapa? 6 dikali negatif 8 berapa? Negatif 6 dikali negatif 8 berapa? Negatif 48. Ini juga sama. 6 F negatif 6 ini kan berarti 6 dikali negatif 6. 6 dikali negatif 6 berapa? Ya negatif 36. Dua. Lagi berarti kalau F negatif 5 berapa? -30. Min 40. Betul, minus 30. Kalau Ya. 0, Min, nol. Min 6. 6. 6 dikali 0, Nol. 0. Betul. Apapun dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Terakhir 6 dikali 1, 6. 6. Betul. Baru setelah itu kita gambar di sini di koordinat kartesiusnya. Negatif 8, negatif 48. Negatif 8, negatif 48. Berarti di sini ya. Lagi negatif 6, negatif 36. Negatif 6, negatif 36. Berarti di sini negatif 5, negatif 30. Negatif 5, negatif 30. 0,0, 0,0. Berarti 0,0 di sini ya. Di titik asalnya. Berarti itu perpotongan antara X dan Y. Titik asalnya 0,0 dan yang terakhir 1,6 di sebelah sini. Nah, baru setelah itu kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Ini adalah gambar grafik dari fungsi linier. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Enggak, Kak. Enggak. Boleh di screenshot dulu soalnya ini mau tak hapus. Kalau mau di screenshot silakan ya. Ini mau tak hapus soalnya. Dah? Gimana apakah sudah guys? Sudah ya? Ya, Aku Kak. hapus ya. Ya, Oke, Kak. good. Udah bagus semua, udah pinter-pinter semua. Tadi kan udah belajar, eh, kemarin kan udah belajar mengenai perbedaan apa itu fungsi dan apa itu relasi. Terus sekarang belajar cara menggambar grafik fungsi linier. Lah, habis ini kita akan belajar tentang
Ini mana ya? Nah, habis ini kita akan belajar mengenai gradien. Gradien itu apa? Gradien itu kemiringan, kemiringan dari garis. Nah, gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan sebuah garis atau di sini bahasa Inggrisnya a line. A line has its stiffness. Stiffness itu apa? Stiffness itu adalah rising or falling at a sharp angle. Jadi bisa dilihat ini grafiknya dari kiri ke kanan. Kalau yang warna biru, ini kemiringannya kan naik ini kan. Berarti itu artinya rising, garisnya naik yang warna biru. Sedangkan kalau yang warna hijau dari kiri ke kanan itu kan grafiknya turun ya. Berarti ini namanya falling. Berarti yang biru, ntar aku tulis. Berarti yang biru ini namanya rising. Yang hijau itu artinya falling. Rising sama falling ini memiliki tingkat kemiringan yang berbeda. Nah, cara mengukur kemiringannya itu pakai ini, pakai yang namanya gradient. Pakai kemiringan. Nah, gradien itu digunakan untuk mengukur kemiringan sebuah garis. Berarti kalau garis kayak gini kemiringannya berapa, gini kemiringannya berapa, gini kemiringan berapa, gini kemiringannya berapa dan seterusnya. Lah, untuk menentukan kemiringan gradien, kalian itu harus menghitung ini. Y step dibagi X step. Berarti jarak Y dibagi jarak X-nya. Contohnya kayak ini. Oh ya, bentar. Sebelum itu gradien itu dibagi empat ya. Sebelum itu gradien dibagi empat. Yang pertama itu gradien positif, gradien yang positif. Gradien yang positif itu ketika garisnya itu rising. Ini kan rising, kemiringannya kan meningkat ini kan. Berarti ini gradiennya positif. Kalau yang kedua, ini kan gradiennya menurun kan. Kemiringannya kan menurun atau falling. Kalau falling itu gradiennya negatif. Tapi kalau gradiennya itu berbentuk horizontal, berarti garisnya itu kayak gini ya. Lah kalau garisnya kayak gini horizontal, itu gradiennya itu nol. Kemiringannya itu nol. Tapi kalau gradiennya kayak gini, kemiringannya itu undefined atau tidak terdefinisi. Berarti kita punya empat gradien. Yang pertama ketika garisnya naik atau rising, berarti gradiennya positif. Ketika garisnya turun, itu gradiennya negatif. Ketika garisnya itu horizontal, gradiennya nol. Dan ketika garisnya itu vertikal atau tegak lurus ini, itu gradiennya undefined atau tidak terdefinisi. Nah, sebelum latihan di sini, jadi ini. Nah, ini find the gradient of each line segment. Jadi kalian disuruh untuk menentukan gradien dari A ini, garis A. Berarti caranya tadi untuk mengukur gradien, simbolnya itu M ya. Berarti M itu Y step, berarti jarak Y dibagi jarak X atau X step. Nah, kalian dulu hitung dulu Y-nya. Nah, kalian boleh ambil sebarang titik, contohnya kayak di sini ya. Berarti turun dihitung. Wait. Satu, dua, tiga. Berarti di sini gradien dari A itu Y stepnya itu ada tiga. Terus kita hitung X stepnya. Satu, satu, bentar, kok nggak bisa ya? Satu, dua. Berarti tiga per dua. Karena ini meningkat gradiennya positif tiga per dua. Ngehitungnya harus harus gini ya teman-teman. Ngehitungnya itu sampai jangan ambilnya itu yang kalau bisa itu jangan yang ini. Contohnya misal kayak ini kan misal satu, dua. Ini kan Y-nya kan dua. Tapi X-nya itu kan nggak genap satu kan. Ini masih sisa. Masih sisa sedikit ini. Lah itu jangan dipakai. Berarti kalian harus turun lagi. Dicari sampai sampai yang X-nya itu genap gitu. Jadi nggak terpisah.
Itu. Nggak bisa dihapus. Kalau ini kan satu, dua, tiga. Terus X stepnya satu, dua. Nah, berarti ini gradiennya 3 per 2 positif. Kalau MB, berarti gradiennya berapa? Gradien dari B ini. Ada yang tahu? MB? MB ini kan horizontal kan, garisnya horizontal. Berarti gradiennya berapa? Berarti gradiennya 0. Kalau yang C berarti gradien dari garis C. Berarti kita hitung dulu Y-nya. Y-nya kan berarti gini, satu ini kan. Berarti Y-nya satu per X-nya berapa? Satu, dua, tiga. Nah, bentar. Wah, bisa sih ini. Tuh kan. Nah, berarti satu per tiga. Duh, sorry. Tapi ini coba dilihat garisnya kan falling ya atau terjatuh ya menurun ya. Berarti nanti gradiennya negatif. Negatif satu per tiga. Terus kalau yang D berarti gradien dari garis D. Ini kan garisnya vertikal. Nah, kalau garisnya vertikal gradiennya itu tidak terdefinisi. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Nah, jadi kalau garis yang miring-miring itu ada ya, Kak, apa itunya, gradiennya. Jadi kalau yang Iya, lurus aja itu nggak ada. iya bisa nol, bisa tidak terdefinisi. Nol gini atau tidak terdefinisi. Lagi kita latihan lagi ya biar biar paham ya. Kalau A, gradiennya berapa ini? A. Terus ini. eh dua, Betul, Y-nya kan 2. Berarti satu, 2. Terus dua X-nya per berapa? dua. 2 per 2 coba dihitung kan dari sini ya. Satu, Mm, 2, mm, 3. tiga. Berarti 2 per 3 ya. Iya, Gradien dari A itu 2 per 3. Terus dilihat, ini kan garisnya kan naik. Rising kan. Kalau rising gradiennya positif. Berarti positif 2 per 3. Sekarang kalau B, gradien dari B berapa? dua per satu, dua per dua. Betul, 2 per 2. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Karena apa? Karena garisnya turun gini. Itu negatif 2 per 2. Kalau MC sekarang, gradien dari garis C. Dari Y dulu ya. Y step dibagi X step. Berapa? Dua per empat, Kak. Kita coba hitung ya. Y-nya udah betul. Y-nya kan ini ya. Satu, dua. Y-nya 2. X-nya ini kita hitung. Satu, dua, tiga, 4. Tapi masih ada lagi. 5, 6. Jadi 2 per 6 ya. Dan gradiennya positif karena garisnya meningkat. Sampai sini paham apa enggak? 2 per 6. Paham, Lagi, Kak. latihan Paham, lagi. Kak. Gradien dari D. Empat per tiga. Betul, 4 per 3. Positif atau negatif? Negatif. Betul, karena garisnya menurun ya. Negatif 4 per 3. Lagi, kalau E.
Berarti gradien garis E. Sepuluh Kak. 10 atau 11? 2/11. Oke, wait, kita hitung ya. Berarti Y-nya, berarti Y ini kan 1, 2. Betul, Y-nya 2. Terus X-nya kita hitung. Terus ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti Y-nya. Terus positif atau negatif? Positif. Positif, betul. Good, good. Lagi, sekarang MF. Gradien dari F. Tidak terdeteksi. Iya, tidak terdefinisi. Eh, Lah, tidak terdefinisi itu maksudnya seperti ini ya, guys. Kalau kita cari di sini, MF ini ya, pakai pakai Y step dibagi X step. Y-nya di sini kan berarti berapa? 3 kan? 1, 2, 3 ini kan? 3 kan? 3 per X-nya berapa? X-nya dan bisa ngukur nggak? X-nya itu 0. Ya nggak? Y-nya kan 3, 1, 2, 3 dan X-nya berapa? 0 kan nggak ada, nggak ke samping kanan, nggak ke samping kiri. Berarti eh, X-nya itu 0. Lah, kalau di matematika, apapun yang dikali 0, berarti A dikali 0 itu hasilnya 0. Tapi kalau apapun dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Terdefinisi. Lah, kenapa kok tidak terdefinisi? Eh, itu kayak gini guys, contohnya. Misal aku punya, misal ya di sini, bagi dua, 4 dibagi 2 itu berapa? 2. Ada yang tahu? 2. Lah, 2 ini kalau kita kalikan dengan pembaginya, berarti kan 2 dikali 2 hasilnya berapa? 2 kali 2 hasilnya 4. berapa? 4. 4. 4 kan? Berarti 4 dibagi 2 itu kan hasilnya 2. Lah, kalau 2 hasilnya, hasil pembaginya dengan pembaginya kita kalikan, berarti 2 dikali 2 itu kan hasilnya balik lagi ke yang awal kan? Ke yang apa dibagi yaitu 4. Tapi kalau kita punya 3 dibagi 0, nah, katakanlah 3 dibagi 0 itu hasilnya suatu bilangan. Bener kan? Berarti suatu bilangan. Katakanlah A. Ada hasilnya. Bukan tidak terdefinisi ya. Ada hasilnya. Berarti kalau kita cari, kita kalikan hasil baginya dengan pembaginya. Berarti A dikali 0. A dikali 0 itu berapa? Apapun dikali 0. Apapun dikali 0 ya hasilnya 0. Nggak sama kan dengan 3. Benar nggak? Betul. Nggak sama dengan 3. Berarti artinya apapun yang dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Seperti itu. Itu pengertian aja sih. Nah, tidak terdefinisi. Maksudnya tidak terdefinisi itu seperti itu. Lagi, itu kan udah ketemu MF itu. Kalau G, gradien G, berapa? Eh, 2 per Berapa? 3. Yakin? Y-nya berapa? Satu, Yang tiga, yang dua, G kan tiga. Berarti Y-nya oh, itu tiga. Terus X-nya berapa? 1. Satu. Berarti 3/1. Terus gradiennya positif atau negatif? Negatif. Negatif, betul. Karena garisnya menurun ya. Dari kiri ke kanan.
Lagi, kalau gradien dari H berapa? Satu per delapan. 1/8. 1/8. Kita hitung ya. Y-nya kan berarti 1. Terus X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 1/8. Tapi negatif atau positif gradiennya? Negatif. Negatif. Tuh. Oke, yang terakhir. Gradien dari I Tidak terdeteksi ya. berapa? Tidak terdeteksi. Bukan tidak terdefinisi, tapi Hmm, gradiennya 0. Kalau garisnya tegak, ini berdiri, itu gradiennya tidak terdefinisi. Tapi kalau tidur, gradiennya itu berapa? 0. nol. Nah, kalau kita hitung manual, Y-nya di sini berapa Y-nya? Y-nya yang berdiri ya. Y-nya kan 0 kan? Satu. Nggak ada kan? Oh Mana satu iya. kan nggak ada yang berdiri. Berarti 0 kan? 0 dibagi Ya. X-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Benar nggak? Berarti 0/4. 0 dibagi 4. Kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu bagikan ke 4 anak. Kira-kira 4 anak itu dapat berapa? Kamu nggak punya Nol. apa-apa. Iya, 0. Betul. Seperti itu. Kamu nggak punya apa-apa, kamu bagikan ke 4 anak. Kira-kira setiap anak dapat berapa? Ya nggak dapat apa-apa, karena kamu nggak punya apa-apa. Bagi-bagikan. Berarti gradien dari garis I adalah 0. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Nah, oke, latihan lagi. Ini, find the gradient of the following, ini following line. Berarti kalau yang A, gradiennya berapa? Dilihat dari Y-nya. Y-nya di sini berapa? 1 kan? 1 kilometer kan berarti 1/X-nya berapa? 6. Jadi gradiennya 1/6. Dan positif karena meningkat. Kalau B, gradiennya berapa? Kalau B. Kalau B, gradiennya 4. Y-nya kan 4. 4/X-nya berapa? 10. 10. Terus ini satu-satu ya. Ini Aisyah, ini Lean, ini Nindi. Kalau C gradiennya berapa? 56/4. Betul, positif atau negatif? Em, Negatif. Dilihat ini dari kiri ke kanan, meningkat atau Oh, menurun? positif. Positif ya karena meningkat ini. Ah, kalau Lean, gimana Lean? Apakah tahu gradien dari garis D? Di sekitar aku lagi agak berisik-berisik kak, jadi kayak suara kakak tuh tenggelam gitu. Oke, udah nggak apa. Yang lain gimana? Apakah yang tahu Lean? Yang lain selain Lean? 3/4, Kak. Betul, 3/4. Positif atau negatif? Em, Negatif. Negatif karena dari kiri ke kanan itu berapa, turun gini kan, kalau ini negatif 3. Yang terakhir Nindi, gimana Nindi, tahu nggak? Nindi, kalau nggak tahu kita bahas bareng-bareng ya. Ini kan 6, tapi kalau dari atas sampai bawah, sorry, dari atas sampai bawah itu kan tingginya 6 meter, sedangkan kalau dari sini sampai sini itu cuma 4 meter. Berarti
Kalau yang ini aja berapa? Yang ini aja. Ada yang tahu? Ya berarti 6 dikurangin 4. 6 dikurangin 4 itu berapa? Ya 2 2. kan? 2 betul. Berarti itu tingginya 2. Berarti ininya 2. Berarti gradiennya Y 2 per dibagi X. 10. Betul, 2 per 10. Positif atau negatif? Positif ya. Positif, betul. Karena dari kiri ke kanan kan meningkat gini kan. Mm-mm. Oke, betul semuanya. Positif 2 per 10. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Nggak ada. Karena nggak ada yang ditanyakan, eh, dan waktunya sudah mau habis, pembelajaran hari ini aku tutup sampai di sini ya. Iya, Kak. Kak, Kak, Oke, ada. Iya, Kak. gimana? Ya, Kemarin tuh yang kemarin materi kemarin belum dimasukin GCR ya? belum sepertinya. Oke. Gimana aku nyari yang itu yang worksheet yang Ya, oke. kemarin dikasih kakak itu. Iya, Makasih aku Kak. kirim ya nanti. Oke, sama-sama. Iya. Oke, makasih ya guys. Untuk pembelajaran ini aku akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Oke, sama-sama.